Ya kita nggak tahu kapan kejadiannya. Tapi udah banyak sekali ya indikator-indikator lain. Nah, indikator yang kedua yang membuat krisis ini. Ini yang di stock chart ya. Ini ada namanya yield curve ya, yield curve. Jadi yield dibandingkan dengan S&P 500. Lihat ya, ciri-ciri untuk krisisnya itu begini. Kita lihat ke belakang. Ini bisa ditarik terus. Nah, di sini kan krisis nih. Ya 2000, ini 2000 berapa? Ini 2000 kan? Ya 98 itu kan krisis ya. Ya ini baru sampai 99 ya. Kita ambil yang 2000-an deh. Ya, teman-teman bisa lihat pada saat 2000-an, mana 2000. Nah, ini ya. Ini 2006 ya, 2006, 2008. Teman-teman lihat ya, ciri-cirinya itu adalah yield-nya itu udah mendatar. Ya, yang normal yield-nya itu kan begini, normalnya nih. Nah, ini normalnya kan. Dari bawah bergerak ke atas. Jadi semakin baik perekonomian, kan dia butuh ya uang masuk ke dalam biar uangnya bisa masuk kembali ya. Jadi surat utangnya bisa bisa laku ya, berarti dia harus naikin suku bunga kan. Ya. Nah, ini yield yang normal. Ya, pergerakan yield yang normal. Ini yield yang normal. Nah, ini yang normal ya. Normalnya dia selalu akan naik nih. Normalnya. Tapi begitu udah krisis, udah menjelang krisis ya, maka yieldnya itu akan semakin kecil. Semakin kecil ya. Tadi kan kalau yang di sini nih teman-teman bisa lihat ya, yieldnya itu kurang lebih kayak gini nih. Dia mendatar. Ya, ini indikatornya. Ini yieldnya dia mendatar ya. Kemudian kalau lihat dari sekarang, gimana sekarang? Nah sekarang kan masih itu ya. Ini masih naik ya. Tetapi lihat. Oke, nah ini indikator yang kedua. Jadi teman-teman boleh simpen lah. Nanti saya taruh di itu ya. Saya taruh di grup tele ya, biar teman-teman ngikutin. Nah, habis itu teman-teman punya persiapan. Berarti akan ada crash kah dalam waktu dekat? Ya, kita nggak tahu loh kapan loh ya. Kita nggak bilang, oh bulan depan. Kita nggak bilang nanti segitu ya. Kita udah mention ya, indikator-indikator ini sudah sejak tahun lalu. Jadi ya teman-teman udah mulai mempersiapkan diri lah. Ya, persiapan kita kan nggak bisa dong. Nggak bisa seperti yang sekarang lagi viral, dalam 2 tahun bisa punya tabungan 1 triliun kan. Kita bukan ya nggak main di pesugihan seperti itu kan ya. Jadi ya teman-teman otomatis ya udah harus mempersiapkan diri. Kalau di keuangan mungkin dana daruratnya kita udah mulai gedein ya. Sudah mulai ada kredit-kredit yang mungkin akan jatuh tempo ya, atau mungkin ya teman-teman punya uang agak lebih ya, teman-teman mungkin kurangin cicilan pokok utang pokoknya ya. Jadi cicilannya bisa lebih kecil ya. Jadi kita udah mulai menyesuaikan diri nih untuk periode itu datang ya. Ya kita nggak tahu kapan datangnya. Kalau nggak datang puji Tuhan ya kan. Tapi kalau datang kita udah siap. Oke, jadi kita tinggal berjaga-jaga. Itu kan yang diperintahkan ya. Berjaga-jaga senantiasa, benar ya? Oke, kita balik lagi ke indeks kita ya. Jadi ini energi mungkin akan ada peluang ya. Tetapi untuk saat ini kita masih wait and see lah. Energi ya, ini sektor energi. Balik ke daily ya. Kita masih wait and see apakah ini udah mulai pergerakan bottomnya ya. Kan kita tadinya berencana adalah ini rencana kita ya, keinginan kita dia bisa retest dulu ke sini baru mulai naik, kan lebih aman ya. Ya, tapi pergerakannya terhenti di sekitar EMA 20. Nah, ini yang mungkin yang agak membuat kita agak ragu-ragu itu karena nggak ada volume buat kita lakukan analisa ya. Jadi benar-benar based on price aja, nggak ada actionnya ya. Jadi ya kita berarti mau nggak mau ya harus balik ke teknikal per sahamnya ya. Kita lihatnya dia akan seperti apa. Kemarin mungkin ada gejolak-gejolak sedikit di Medco, Elsa ya, sama Akra ya. Saya kebetulan ngambilnya Akra. Kenapa Akra? Ya karena dia breakout ya. Dia breakout ya. Harapan kita adalah ya besok dia masih lanjut ya. Kalau dia udah lanjut ya udah kita tinggal ikut aja pergerakannya ya. Ini kebetulan breakout ya, makanya kan saya ambil. Sedangkan untuk yang lain-lain masih mungkin belum masuk ke dalam teknikalnya kita. Oke. Nah, kalau lihat udah begitu ya, berarti saham-saham komoditas itu sebenarnya masih bagus. Saham-saham komoditas ya. Berarti saham untuk yang basic material, teman-teman masih bisa perhatikan. Basic material ya. Basic material itu di situ ada trio metal ya, trio metal. Walaupun untuk khusus ya, mungkin saya menggarisbawahi untuk Antam, Inco,
terutama untuk nikel ya. Untuk nikel kita masih cukup waspadain karena harga nikelnya itu bukan harga sebenarnya, tapi ini harga yang kemarin euforia, bahkan fluktuasinya kan begitu dahsyatnya ya nikel ya. Nah, sehingga kita masih cenderung untuk ya berhati-hati pada emiten-emiten nikel. Oke, ya kita nggak mau dong terjebak di situ ya. Nikel pasti akan turun, pasti. Karena harga kemarin itu bukanlah harga sebenarnya, tapi itu harga kerekan. Ya kalau boleh bilang begitu ya. Nggak tahu lah istilahnya apa lah ya. Pokoknya dia dikerek ya, dikerek naik. Ya, dan buat emiten-emiten yang masih berhubungan dengan Singsang, ya kan kemarin kena margin call itu dia. Ya, jadi Singsang itu ya berarti Harum lah. Coba teman-teman cek DKFT kayaknya juga masih ada hubungan sedikit ya. Antam ini ada hubungan nggak? Apa si Singsang ini juga pakai smelternya Antam atau apa gitu ya? Nah, itu mungkin akan ada sedikit penurunan di situ. Memang sentimennya bagus untuk nikel ya. Kemarin Pak Jokowi sudah meresmikan ya mobil listrik produksi pertamanya yang di Kerawang itu yang Hyundai. Ya Ioniq atau apa ya, Ioniq ya, yang produksi barang sama kereta itu. Ya. Nah, itu memang udah mulai ya. Kita udah mulai lihat ada sentimen-sentimen yang terbangun di nikel. Yang jeleknya memang ada di harganya nih, harganya. Ya. Apakah kita bisa menikmati, emiten-emiten bisa menikmati harga yang tinggi? Sebenarnya ya kita nggak bilang harga tinggi itu pasti emitennya untung. Ya kalau fluktuasinya begitu dahsyatnya ya nggak tahu bagus-bagus juga sebenarnya. Jadi sentimennya cukup jelek. Malah akhirnya ke ke emiten-emitennya. Tetapi secara teknikal mereka itu sebenarnya sudah layak untuk kita koleksi. Ya secara teknikal. Berarti untuk teman-teman yang agresif doang, ya agresif doang. Kalau untuk yang konservatif sebaiknya jangan dulu ya. Ya kecuali teman-teman yang agresif. Agresif pun kita ada dua pilihan ya. Satu di sini. Nah, habis itu averaging up-nya bukan averaging down ya. Saya nggak katakan itu averaging down. Tapi dua titik ini kita perhatikan. Kenapa? Kalau trader kan kita tidak melakukan averaging down ya. Tapi dua titik itu teman perhatikan. Satu titik di sini untuk mereka yang agresif, titik yang kedua itu di sini. Ya, untuk mereka yang agresif. Jadi ya, kita mulai spekulasi buy di daerah sini ya, di daerah 2400 spekulasi buy. Kemudian satunya lagi adalah di 2100 sampai 2200. Ya, ini spekulasi buy kita. Ya, kalau yang konservatif gimana? Ya tunggu dia best, ya tunggu dia best. Kita udah lihat ya ada support resisten yang bisa kita taruh sebagai stop loss terutama ya. Sebagai stop loss baru kita mulai masuk. Ya, termasuk Inco. Ya, Inco ya, lihat ya. Dia udah mulai kelihatannya seperti ada ini ya. Ada sebuah bullish bar ya di situ ya, tetapi volumenya nggak ada. Itu doang sih yang menjadi kekurangan dari pergerakan ini. Makanya ini cuman untuk teman-teman yang agresif top. Ya, untuk agresif. Jadi agresif buy, silakan buy. Ya, tetapi ini juga sama dengan Antam. Kita perhatikan dua titik ini. Satu di sini, satunya lagi di sini. Ya, bahkan kalau Inco, teman-teman lihat ada trendline di situ, ini bisa jadi 3 titik yang kita akan perhatikan. Ya, yang pasti ini adalah high-nya untuk saat ini, ya, ini ada top-nya. Dia mulai udah topping off, ya, ini udah topping off di situ, ya. Nah, pergerakannya apakah akan turun? Ini sentimen yang negatif ini, ya, terutama untuk harga-harga nikel di LME-nya kan masih ditutup ya. London Metal Exchange ya, LME ya, London Metal Exchange untuk nikel itu dibatasi pergerakannya cuma boleh 5%. Ya, kayak kita trading hold lah, ARB cuma 7% ya. Terus pergerakan naiknya bisa terserah ya. Nah, sedangkan kalau yang buat di LME khusus buat nikel itu cuma 5% tok. Yang lain itu dibatasi 15%. Ya, jadi ke depannya memang kita melihat konflik Ukraina Rusia ini akan dijatuhkan sanksinya ya ke Rusianya. Cuman sanksi ini memang tidak meluas. Tidak meluas. Ada banyak sekali negara-negara yang tidak menjatuhkan sanksi kepada si Rusia. Kayak Cina. Cina kan kita tahu ya, yang penting Cina lah. Jangan ngomong Cina, nanti diprotes ya. China, yang penting Tiongkok ini ya tidak sampai menjatuhkan sanksi. Wah, perdagangannya masih oke, masih wajar. Kenapa bilang masih wajar? Karena dia adalah perekonomian terbesar
ya, karena dia membutuhkan komoditas terbesar. Jadi kalau dia masih terus berproses membeli segala macam ya, jadi ini sanksi itu sebenarnya nggak terlalu efek-efek banget buat si Rusia. Efeknya itu memang karena cadangan devisa mereka itu diblok, ya diblokir. Itu berapa? 4.000 triliun lebih. Ya sampai akhirnya dia bilang, oh gue bukan nggak mau bayar utang, lu kalau mau ya gue bayar pakai rubel. Ya, ya kalau lu mau gue bayar utang ya lu buka dong. Ya jadi devisanya bisa balik, ya emasnya bisa balik, ya baru habis itu ya, dia bayar utang. Dia bukan nggak bisa bayar, karena dia negara maju juga kan. Ya, oke. Ini untuk basic industry. Basic industry betul-betul juga bisa lihat yang lain ya. Misalnya contoh kayak BRPT lah, terus habis itu ada semen ya, terus di situ juga ada INKP, Tekim ya, teman-teman juga bisa lihat di situ. Oke. Kemudian kita juga bisa lihat, ini mungkin saya nggak akan bahas sampai 11 sektor ya. Kita lihat yang itu aja langsung yang kira-kira dia akan bisa memberikan ya peluang untuk indeks naik ya. Yang ini sektor industrial. Sektor industrial kalau lihat dari technical ya, technical untuk si industrinya sendiri, ini lihat. Ini adalah cup ya, dan ini masih membentuk handle-nya. Jadi kalau ini dia break ya, berarti ini potensi loh untuk naik sampai ke sekitar 12.200-an ya. Ini untuk si industrial. Nah, kalau industrial ya, beberapa saham yang sudah kita, mungkin teman-teman kalau udah punya barang ya berarti tinggal ikut aja ya. Ini adalah satu, Astra International ya, target kita masih di 7.000. Astra International selain memang teknikalnya juga oke ya, dividendnya mungkin nanti akan dibagi. Yang ketiga sentimennya adalah dari Gotoh. Ya, Gotoh ini kan salah satu investornya investornya si Gotoh. Betul ya? Jadi teman-teman bisa perhatikan ini ya, Gotoh. Jadi dia masih ada sentimen untuk Gotoh. Jadi kalau Gotoh Gotoh akan IPO ya, dia minimal dia dapat sentimennya ya. Oke, terus habis itu UNTR juga sama, kita masih tunggu di 27.000 sekian ya. Ya, nah ini ya. Ya pokoknya teman-teman tungguin di situ. UNTR itu mungkin sama seperti sektoralnya ya, terus ya ini. Nah, kita tinggal tunggu di sini nih. Dia break, nah kita ambil ya UNTR. Nah, di dalamnya juga pasti ada Cobex ya, Cobex. Cobex juga teman-teman bisa tungguin ya. Saya mungkin akan cuma bahas sekilas aja ya. Teman-teman bisa lihat di video hari Kamis lah. Ya, ini Cobex ya, ini juga sebenarnya udah peluang nih buat kita mulai ngambil. Ya, industrial yang lain teman-teman bisa cek di sini lagi. Ya, saya juga nggak hafal-hafal banget. Ini juga adalah saham-saham yang memang saya perhatikan dan saya pegang aja. Ya, ini Astra International ya, di situ ada ABMM, teman-teman silakan lihat ya. Kemudian yang lain INDEX kan udah naik ya. Jadi ini saham yang kita cuma singgung aja. Memang jangan singgung terlalu banyak, kalau kebanyakan yang ngumpul sering nggak jadi. Ya, ini mungkin yang itu ya buat industrial. Jadi ini saham-saham yang kita perhatikan adalah Astra International, UNTR itu ya tinggal tunggu dia break. Cobex ya, Cobex harusnya dia bisa ikut UNTR ya. Kemudian saham yang berhubungan dengan cyclical. Nah, kalau dia berhubungan dengan cyclical, pasti kita akan bicara mengenai retailer. Ya, retailer berarti kita masih lihat MAPI, Ramayana. Ya, MAPI, Ramayana, kemudian di sini pasti ada auto mana ya? Auto di atas tuh. Ya, ini auto ya, auto masih kita perhatikan. Masih berarti kalau teman-teman udah punya barang tinggal ikut aja ya. Terus habis itu S hardware mungkin ya, teman-teman juga bisa perhatikan kalau memang dia udah mulai keluar ya sentimen-sentimen technical ya. Ini teman-teman bisa ambil nih era ya. Ini mungkin lebih yang kita perhatikan lebih ke arah retailer ya. Sedangkan yang lain yang hotel-hotel memang udah ada ini sih, udah ada indikasi PPKM mulai longgar ya, tetapi mungkin pergerakan untuk yang hotel-hotel ini masih kita tunggu ya. Ya, MAPI, ini MAPI ya. Kemudian ada media di sana. Ya, ini untuk yang cyclical lah. Ya, media yang kita lihat kan masih SCMA ya. Ya, itu pilihannya kita lah. Sedangkan teman-teman kalau misalnya lihat yang teman-temannya Marilah, Abalah ya, itu ya boleh ikut tapi hati-hati karena pergerakannya pasti akan lebih liar kan. Itu ya. Itu untuk cyclical. Kemudian untuk yang satunya lagi adalah yang properti.
Ya, properti kita mungkin langsung ini properti ya. Jadi properti yang di hari Kamis kemarin juga udah sempat kita bahas ya teknikalnya ya. Teman bisa lihat lah ya dia ada di sekitar itu kita. Nah, jadi ini kalau mungkin lihatnya lebih enak ya. Ini kan adalah boxnya. Nah, begitu break dari box kita ikut, turun dari box kita nggak ikut ya. Ini bisa aja nanti dia ada manuver ya, manuver tiba-tiba retest ya, retest ke sekitar trendline baru naik. Bisa loh. Ya, kalau ini kan udah clear ya. Apa namanya harga lagi suku bunga kan nggak naik ya, berarti kan udah cukup ini. Udah cukup baik lah ya, udah cukup baik. Ya, sentimennya udah cukup baik. Nah, habis itu CTRA juga sama ya, teman-teman tinggal lihat ini kan boxnya CTRA. Ya, ini boxnya nih. Ini box CTRA. Kemudian BSDE. Ya, BSDE itu kan boxnya tuh. Ya, boxnya BSDE ini mungkin agak tinggi, kita ambil aja close-nya. Nah, ini boxnya. Ya, ini box ya. Jadi ini untuk BSDE. Ya, mungkin teman-teman kalau lihat yang saham yang lain ya untuk di properti mungkin ada Pewon ya. Pewon juga mall-mall kan udah mulai dibuka kan. Jadi ya moga-moga ya bisnisnya juga cukup baik ya. Tapi ini kelihatannya masih akan ada penurunan nih. Volumenya kan mulai membesar nih. Kita mau lihat dia tes nggak di situ. Ya tidak sebagus untuk yang 3 saham yang kita sebut ya. Dia nggak se-best itu. Ya, saya pikir itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman masih bisa perhatikan lah untuk yang balik lagi ke kompositnya ya. Jadi tidak ada sentimen negatif yang cukup berarti untuk si indeks harga saham gabungan. Karena itulah ya kita mulai lihat ya saham-saham yang ada di dalamnya yang teknikalnya sudah memenuhi mungkin trading system teman-teman, itu udah otomatis dia akan mulai ada pergerakan di sana ya. Terus habis itu teman-teman juga bisa tetap memperhatikan ya. Tetap memperhatikan mungkin ke depannya ya, mungkin udah mulai ada persiapan untuk menghadapi ekonomi biaya tinggi. Ya, ekonomi biaya tinggi. Kita nggak tahu kapan itu akan terjadi, tapi ini sedang menuju ke sana. Saya juga tidak tahu teman-teman bisa merasakan apa enggak ya. Tapi berita terakhir itu ya, ini yang sebenarnya paling udah menjadi indikator paling gampang untuk teman-teman perhatikan lah ya. Harga warteg mulai naik. Ya, kalau harga warteg mulai naik, kenanya ke siapa? Ya, pasti ya golongan-golongan tersebut yang memang sering di warteg, termasuk saya sih. Ya, saya masih cukup sering makan di warteg ya. Ya, itu kan touchscreen sekarang. Gitu. Oke? Ya, jadi mungkin itu yang bisa kita lihat dari market update untuk minggu ini ya. Jadi ya, minggu ini kita masih ngelihat ya sesuatu yang baik-baik saja ya, masih baik-baik saja, kita masih lihat ada peluang lah untuk indeks kita terus up ya, untuk euforia mengikuti bagaimana pergerakan global ya. Tetapi teman-teman juga mesti jaga, jangan sampai ya dia euforia terus diikuti oleh inflow. Ya, ini teman-teman harus perhatikan juga, jangan lupa shifting psikologinya. Saat orang-orang euforia, teman-teman mesti mulai waspada. Kita kan konsepnya adalah buy di saat low risk ya. Buy di saat low risk. Pada saat mereka sudah mulai euforia, gua kasih lu lah ke mereka yang optimis untuk kita keluar. Market update kita sampai di sini dulu ya. Semoga teman-teman insight-insight ini boleh bermanfaat buat teman-teman. Silakan melakukan persiapan Sabtu Minggu ini ya. Luangkan waktu lah untuk melakukan persiapan trading plan ya, untuk kita siap-siap di hari Senin mendatang ya. Happy weekend semuanya. Sampai ketemu lagi di hari Selasa mendatang. Salam tim.